Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri, Salsabila Syafia dengan NIM 2114461. Saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu dari kelompok 2. Yang pertama ada Rahmat Fajar Ramadan dengan NIM 44 dengan NIM 2114418 dan Ahmad Anas dengan NIM 2114419 dan Diana Rohmaniah dengan NIM 2111464 dan Lutfi Nada dengan NIM 2111 44 4420 dan Nova Rizky Ramadan dengan NIM 211144459 dan juga ada Rahon Hafiz Agrawijna dengan NIM 211144424 dan yang terakhir ada Sinta Dwi dengan NIM 2111443. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul dari Bapak Eko, yaitu Linux Server 1 dengan Ubuntu 16.04. Nah, step yang pertama, pada praktikum ini akan menggunakan OS Ubuntu 16.04. Dan untuk mengeceknya, kita bisa menulis lsb underscore release -a. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana Rohmaniah, dipersilahkan. Oke, untuk perintah selanjutnya yaitu klien remote server via SSH dan juga memastikan repositori yang sudah diupdate. Untuk perintah kali ini menggunakan apt update. Ctrl C, Mas. Oke, untuk selanjutnya yaitu memulai instalasi web server Apache dan juga PHP. Nah, untuk perintah kali ini menggunakan apt install apache 2 php main common lib apache 2 main mod main php. Nah, setelah sudah lanjut untuk perintah selanjutnya yaitu memastikan service Apache Web Server telah running. Kemudian untuk default web server apapun itu menggunakan port default yaitu port 80 atau HTTP. Nah, Apache dan Apache Web Server ini menggunakan port 80 atau PHP. Untuk melihatnya, kita lihat service Apache Web Server terlebih dahulu dengan menggunakan perintah systemctl status apache 2. Nah, di situ untuk status aktifnya itu sudah aktif yang berwarna hijau atau running. Kemudian untuk melihat portnya bisa menggunakan syntax nmap localhost. Itu di Ctrl C dulu, Mas. Nah, di situ bisa dilihat untuk port HTTP-nya yaitu port 80. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfi Nada. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya adalah untuk memastikan apakah PHP sudah berhasil terinstall atau belum di server kita. Maka kita dapat membuat suatu file PHP sederhana. Sebelumnya masuk dulu ke direktori default webnya yaitu cd spasi slash var slash www
html enter, lalu ketikkan cat tutup kurung test.php enter. Kita buat skripnya, yaitu buka kurung tanda tanya php enter, php info tutup kurung titik koma enter, dan tag php nya tutup. Lakukan pengujian pada sisi klien dengan web browser dengan mengakses URL http://ip/address. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sinta. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya untuk menguji PHP maka kita buka file test.php dari web browser menggunakan URL http ip address test.php. Untuk mengecek IP-nya kita bisa tulis IPA di terminalnya. Tolong diketikin IP-nya dulu, Mas. IPA. Nah, di situ akan terlihat IP address-nya. Lalu kita buka di webnya dengan mengetikkan http:// Nah, akan muncul tampilan seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pavan. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perubahan pada file index.html-nya, yaitu kita akan membuat script baru untuk index.html-nya. Jadi komen yang kita masukkan adalah cut lebih besar index.html. Oke, kita enter. Kemudian kita isikan scriptnya H1 center. Hello, namaku, kita pinjam nama teman aja ya. Jadi nama saya Salsabila Syafiah gitu. Oke. Kemudian tutup lagi H1, kemudian enter. H2 center. NIM 21114440. Ya. Thank you, Mas. Oke, kita pakai H2. Terus Ctrl D. Oke, kalau udah kita bisa langsung cek ke IP-nya, alamat IP-nya tadi. Oke, udah muncul ya namaku Salsabila Syafiah. Oke, kalau misalkan sudah, jadi kita udah terbukti kalau misalkan PHP-nya sudah terinstall pada server kita. Oke, untuk tahap instalasi database server akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu ada Mas Nova. Monggo silahkan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instalasi database server dan PHP MyAdmin. Untuk yang pertama, yang perlu dilakukan adalah menuliskan sintaks untuk melakukan instalasi MySQL Server pada Ubuntu. Sintaksnya sebagai berikut. Nah, dikarenakan di Linux saya sudah terinstall MySQL Server, maka nanti akan tampil seperti ini, dan ini akan terus sampai tidak tahu ujungnya. Maka dari itu kita ctrl+c saja untuk mengakhiri ini. Selanjutnya
Untuk mengetes MySQL kita sudah terinstall atau belum, kita akan coba login dengan memasukkan password root yang kita buat tadi. Sampai di sini kita telah berhasil untuk melakukan instalasi database server menggunakan MySQL. Kita tuliskan sintaks MySQL -u root -p. Selanjutnya masukkan password yang telah dibuat. Dan jika tampilannya seperti ini, maka kita sudah berhasil login di MySQL. Di sini kita coba untuk membuka database dari MySQL-nya dengan sintaks show database titik koma. Dan muncul database yang ada di MySQL kita. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahon Hafiz. Silakan. Oke, baik. Jadi terima kasih. Jadi untuk yang selanjutnya itu tuh agar kita bisa mudah untuk melakukan manajemen terhadap database server itu tuh kita harus melakukan yang namanya tuh instalasi PHP MyAdmin. Jadi yang mana PHP MyAdmin itu tuh nanti akan mempermudah kita dalam melakukan manajemen database. Oke, jadi untuk melakukan instalasi database itu kita ketikkan saja, Mas Rama, monggo, apt install php myadmin. Enter. Oke. Di Ctrl C aja, Mas. Oke, jadi karena kita sudah melakukan proses konfigurasi, yang selanjutnya itu kita akan melakukan pengujian pada PHP MyAdmin-nya melalui web browser yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Anas. Monggo Mas Anas, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Setelah kita melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi, selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada web browser dengan membuka URL http://ip min address/php myadmin. Nah, kemudian kita login menggunakan username root dan password yang telah kita buat tadi. Coba, Mas. Setelah kita melakukan login menggunakan username root dan password yang telah kita buat tadi, maka tampilannya akan seperti ini ya. Oke, baik. Baik, saya kembalikan lagi kepada teman kami, Caca. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya. Dan sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.